Halo guys, kembali lagi bersama saya di siswa online learning. Kali ini akan belajar Microsoft Word ya. Dan pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasinya dulu. Setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di menu ini kita akan membahas tentang font ya. Nah ini di bagian sini kita akan membahas tentang apa sih gunanya font ini di Microsoft Word gitu kan. Kemudian setelah sebelum itu kita harus mengetahui dulu ini untuk memperkecil dan ini untuk memperbesar ya. Nah yang ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Kemudian setelah itu kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Sebelumnya kita harus menuliskan dulu ya, menuliskan kata atau tulisan, yang mana tulisannya itu belajar komputer. Nah, setelah kita menulis ini, kita blok dulu ya. Di blok dulu guys. Di blok dulu. Setelah itu, nah ini di blok lah. Hilap lupa. Kita udah di blok ini menandakan supaya kita akan merubahnya yang di bloknya aja. Nah setelah itu kita pilih yang ini nih. Nah ini untuk merubah tulisan, merubahnya. Kemudian yang di sini untuk cut, memindahkan. Kemudian ini untuk copy, ini untuk paste. Ini pakai keyboard Ctrl C, Ctrl C, Ctrl P atau Ctrl X. Itu sih sebenarnya. Lanjut. Kemudian sebentar. Kemudian kemudian kita masuk ke menu pertama, yaitu untuk merubah ini merubah font. Nah, ini merubah tulisan. Kita klik panahnya yang ada di sebelah mana nih, kiri atau kanan, yang ini kita klik, kemudian kita pilih, bebas ya, pilih mana aja. Nah kan berubah, bisa merubah fontnya, kita rubah dan bisa pilih mana aja, bebas, terserah kalian gitu kan. Kemudian setelah itu di pinggirnya bentar ya. Nah di pinggir ini ada angka 11. Nah ini untuk merubah ukuran teksnya, ukuran font. Ini font size ya, font size ini untuk merubah kan, bisa diperbesar, bisa sampai 70 lebih. Kemudian kita juga bisa mau 100 nih, kita tinggal klik aja 100. Nah ada D100 langsung otomatis. Kemudian setelah itu nih ada di pinggirnya kita bisa memperbesar yang ini memperkecil, untuk memperkecil tulisan. Nah akan diperkecil, tapi tidak langsung ini dipapai, menyusun 1, 2, 3, 4. Nah gitu. Kalau yang ini langsung bisa langsung gitu kan. Nah gitu. Kemudian setelah kita mengetahui bisa memperkecil dan memperbesar ini, kita masuk ke tulisan selanjutnya, yaitu change. Nah ini ketika kita klik, nah yang atas ini, yang S-nya di garis bawah, nah ini untuk memperbesar huruf awalnya. Nah kita coba hapus dulu ya, B-nya jadi kecil. Kemudian kita blok lagi, kemudian kita rubah. Nah kan rubah si B-nya ini jadi besar kan. Kemudian yang kedua ini untuk memperkecil semua. Ketika kita diklik, nah jadi kecil semua, huruf B-nya jadi kecil. Kemudian yang di bawahnya ini untuk memperbesar semuanya. Kemudian selanjutnya, bentar, ada nggak blank. Selanjutnya ini kapital, huruf awalnya saja dikapitalkan. Nah kan B-nya besar, kemudian K-nya juga besar. Kemudian selanjutnya yaitu ini untuk memperkecil awalnya saja. Nah B-nya jadi kecil, K-nya juga jadi kecil. Kemudian kita masuk
ke selanjutnya, yaitu nih clear all formatting. Ketika kita klik maka akan kembali ke semula gitu, kembali ke awal. Nah kan jadi kita klik, nah jadi awal lagi, ini jadi Calibri lagi, tulisannya juga jadi 11. Kita rubah lagi ya, kita contohin lagi, kita rubah jadi Times New Roman, itunya clear all formatting. Nah kan berubah jadi kecil, berubah ke awal, maksudnya kembali ke laptop. Kemudian setelah itu kita lanjut, ini bold, ini untuk mempertebal tulisan. Nah kan untuk mempertebal. Kemudian juga ada di pinggir bold ini, di pinggir bold ya, di pinggir bold ini, bold ini untuk mempertebal tuh kan, kita bisa lihat. Kemudian italic ini untuk garis miring, garis miring tulisannya supaya miring maksudnya. Kemudian ini underline, ini untuk ngasih garis bawah, bisa pakai garis, bisa pakai titik-titik, bebas mau pakai apapun bisa. Kemudian juga kalau underline ini selain untuk itu kita juga bisa membuat daftar isi. Misalkan gini, pendahuluan nih, kita tulis bentar, pendahuluan, kita tulis dulu. Kemudian tab, pakai tab, kemudian kasih nomor, misalkan nomor berapa ya, nomor 1 misalkan. Nah kemudian kita blok yang kosong ini. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan ini underline, titik-titiknya. Nah ini udah jadi daftar isi, ini nggak pakai spasi tapi pakai tab, biar lebih gampang, biar lebih rapih gitu kan. Kemudian setelah itu kita masuk ke selanjutnya. Nah ini untuk mencoret ya, kalau yang ini untuk mencoret apa, mencoret tulisan. Ketika kita klik tuh kan jadi tercoret. Setelah itu kita masuk ke selanjutnya. Nah ini ada yang add di bawah, add di bawah ini untuk apa sih, kasih tulisan yang kecil di bawah gitu kan. Misal kita blok nih angka 2-nya aja, ketika diklik, nah angka 2-nya jadi di bawah, kemudian jadi kecil. Ketika tuliskan yang lain lagi sama, jadi kecil. Kita blok lagi, kita rubah yang selanjutnya juga sama sih sebenarnya sama. Nah yang ini untuk di atas, supaya apa, di atas, supaya asalnya di bawah ke atasin gitu, supaya di atas tapi masih sama, supaya kecil, tulisan kecil, biasa buat rumus ataupun buat huruf kecil ya seperti biasa. Kemudian kita tulis lagi komputer di bawah. Untuk contoh selanjutnya kita blok seperti biasa karena tidak akan berjalan tanpa di blok. Kemudian masuk ke selanjutnya, ini untuk efek ya, memberi efek. Tapi sebelum itu kita perbesar dulu biar lebih terlihat perubahannya gitu kan. Bentar kita blok, kita perbesar. Nah kemudian kita masuk ke, nah ini dikasih efek apa, bebas. Kemudian juga kita bisa bisa pilih outline, pinggirannya outline. Dan ya kita bisa dicoba-coba ini berkreasi, tinggal dipapai aja. Kemudian setelah itu kita blok dulu ya, kita nah ini untuk teks, ini untuk merubah background, warna backgroundnya mau kuning, mau apapun bisa dirubah nih. Mau misalkan apa ini, biru, bisa. Kemudian juga untuk di pinggirnya, di pinggir yang tadi, nah ini untuk tulisannya warna tulisannya mau apa, mau kuning misalkan. Nah ini bisa dirubah. Nah itu guys, kegunaan dari font ini lumayan berguna. Kita harus